Ini kita masuk ke sejarah beton prategang. Setelah tadi kita berkenalan dengan apa itu beton prategang ya, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Nah, penerapan pertama dari beton prategang itu dimulai oleh B.H. Jackson dari California, Amerika Serikat pada tahun sekitar 1886. Itu telah dibuat hak paten dari konstruksi beton prategang yang dipakai untuk plat dan atap. Jadi pertama kali dipakai itu untuk plat dan atap karena plat dan atap itu kan tipis tapi panjang ya. Nah, kita butuh supaya beton yang tipis dan panjang itu bisa menahan berat sendirinya dia. Karena kan yang namanya pelat itu kan seperti balok ya kinerjanya. Balok itu makin panjang kan makin berat. Jadi supaya dia mampu menahan berat sendirinya, maka dibutuhkan ketinggian balok yang cukup lumayan. Semakin panjang bentangnya, maka semakin tinggi baloknya. Fungsinya apa? Ya hanya untuk menahan beban sendirinya itu, supaya dia tidak melendut ketika belum dibebani apapun, ketika masih menahan beban sendirinya. Nah, perkaranya ketika kita bicara atap dan pelat, itu kan namanya saja pelat, jadi tidak bisa dibuat setebal balok. Jadi tipis, tipis tapi bentangannya cukup panjang. Nah, kita butuh sehingga dibutuhkan teknologi yang itu bisa mempertahankan si beton itu tetap tipis tapi bisa menahan berat sendirinya ketika bentangannya panjang. Maka si Pak PH Jackson ini mencoba beton prategang itu. Jadi beliau yang hak paten pertama dari plat dan atap beton prategang. Dibuat memakai prategang supaya dia tetap tipis tetapi mampu menahan berat sendirinya ketika bentangannya cukup panjang. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada tahun 1888, Pak Dochting ini dari Jerman memperoleh hak paten untuk memprategang plat beton dari kawat baja. Tetapi gaya prategang yang diterapkan dalam waktu yang singkat menjadi hilang karena rendahnya mutu dan kekuatan baja. Jadi waktu tahun 88 ya, sekitar 2 tahun setelah Pak Jackson tadi, di Jerman, itu plat beton juga masih sama, yaitu plat beton. Kemungkinan masalahnya sama ini. Tetapi kawat baja yang dipakai ini mutunya rendah. Jadi bisa dibayangkan ya, dek, beton itu kan keras ya. Beton itu keras ketika berusaha untuk memampatkan beton, artinya memampatkan benda yang keras, berarti kan dibutuhkan kawat baja yang cukup tinggi ya mutunya. Nah, kalau itu nggak cukup tinggi mutu dan kekuatannya, maka lama-lama dia akan mengendur seperti karet lah. Karet kalau ditarik terus-menerus kan dia lama-lama akan menjadi kayak melar ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau mutunya tidak terlalu besar, baja itu bisa bersifat seperti karet itu lama-lama gitu. Jadi akan ada gaya yang hilang. Gaya prategangnya hilang. Nah, itu masalah yang terjadi pada Pak Dochting di Jerman. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Pak Steiner dari Amerika Serikat pada tahun 1908 mengusulkan dilakukannya penegangan kembali. Jadi tadi ya, hak paten pertama tentang prategang tahun 86 itu diterapkan pada pelat. Kemudian pada tahun 88 ada masalah terkait hilangnya gaya prategang karena mutu baja yang dipakai ini kurang tinggi. Nah, kemudian pada tahun 1908 ada istilah dilakukannya penegangan kembali. Jadi kalau prategang dibuat pertama itu lama-lama gaya prategangnya hilang, maka lama-lama melar. Nah, itu perlu ditegangkan kembali, artinya si bajanya itu ditegangkan kembali supaya betonnya itu bisa pampat kembali. Nah, itu tahun 1908 di Amerika. Kemudian Pak Mandel dan Pak Konen dari Jerman menyelidiki identitas dan besar kehilangan gaya prategang. Eugen Freyssinet dari Prancis yang pertama-tama menemukan pentingnya kehilangan gaya prategang dan usaha untuk mengatasinya. Berdasarkan pengalamannya membangun jembatan pelengkung pada tahun 1907 dan 1927. Maka disarankan untuk memakai baja dengan kekuatan yang sangat tinggi dan perpanjangan yang besar. Jadi berdasarkan pengalaman ketika membangun jembatan pelengkung itu,
permasalahan yang sebelumnya terjadi ini tadi ya, permasalahan terkait bajanya kurang tinggi mutunya, kemudian diperlukan kembali penegangan. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya ini, itu Pak Eugen Freysonet dari Perancis, itu menyarankan menggunakan baja dengan kekuatan yang sangat tinggi dan elongasi atau perpanjangan yang besar. Jadi, kehilangan gaya prategang itu seminimal mungkin yang terjadi. Dan diharapkan tidak diperlukan penegangan kembali. Gitu. Kemudian pada tahun 1940 diperkenalkan sistem prategang pertama dengan bentang 47 meter. Nah, ini. Ini pertama kali engineer di Philadelphia menantang dirinya sendiri gitu kan. Pada tahun 1940 mengaplikasikan sistem prategang pada jembatan ya dengan bentang 47 meter. Kemudian setelah Freysonet dan lain-lain itu banyak yang memperkenalkan metode-metode prategang. Di antaranya ada Pak Magnell dari Belgia, Guyon dari Prancis, Ables dari Inggris, Leonard dari Jerman, Mikhailov dari Rusia, dan Teilin dari Amerika Serikat. Nah, sampai sekarang itu sudah banyak sekali sistem prategang yang diaplikasikan, sudah banyak yang dikembangkan. Nah, sampai sekarang pengaplikasian beton prategang itu sudah hal lazim ya, sudah hal biasa, tidak hanya dibalok, bahkan tidak hanya dipelat dan balok ya, ada kolom juga, kemudian ada pipa. Kalau adik-adik tahu di kilang ya, kilang di bangunan-bangunan industri, mungkin di lain waktu bisa jalan-jalan ke Karawang atau Cilegon atau daerah-daerah industri yang cukup besar, itu akan banyak ketemu silo. Nah, silo itu dibuatnya pakai sistem prategang. Silo itu tampungan yang bentuknya silinder, itu bentuknya sangat besar sekali. Nah, supaya menahan tekanan cairan yang ada di dalam, itu digunakan sistem prategang deh. Prategangnya sistemnya memutar. Nah, ini hal baru lagi kan, kalau kita bicara balok prategang itu prategangnya cuma lurus saja, sepanjang batang. Tapi kalau kita bicara silo, prategangnya memutar itu kabel bajanya. Kemudian ada juga dipakai di terowongan dan lain sebagainya.